Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 April 2021, hari Kamis dalam Oktav Paskah, disusun oleh Frater Fritalan SPD dan dibawakan oleh Frater Arisga SPD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 23 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini berjudul Iman Mentobatkan Keraguan. Dalam kehidupan dunia dewasa ini, ada orang yang sangat ragu atau tidak percaya dengan setiap peristiwa hidup yang dialaminya, terkhusus keraguan tentang peristiwa kehidupan spiritual manusia. Contohnya, ada orang yang rajin merayakan Ekaristi, ada yang suka mendekatkan diri dengan Tuhan melalui devosi-devosi, atau ada juga orang yang selalu hidup dengan mentaati peraturan dan hukum keagamaan, serta berlaku hidup secara baik di tengah-tengah masyarakat.
Namun, ketika ada peristiwa yang menghampiri hidupnya dan membuat kemampuan dirinya tidak sanggup untuk memahami peristiwa tersebut, ia malah menjadi ragu dan bahkan melarikan dirinya kepada hal-hal duniawi yang akan menghantarnya pada kebutaan iman. Sikap hidup semacam ini dapat juga ditemukan dalam kehidupan para murid Yesus, di mana para murid Yesus merasa terkejut dan takut, bahkan menjadi ragu dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Meskipun Yesus hadir dengan memberikan salam yang begitu indah, tetapi mereka masih saja merasa ragu dan menyangka Yesus adalah hantu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini, Penginjil Lukas menghadirkan peristiwa keraguan para murid Yesus terhadap kehadirannya di tengah-tengah mereka. Dan Penginjil Lukas mengajak kita untuk beriman. Beriman berarti percaya akan apa yang telah kita hidupi dalam kehidupan setiap hari sebagai seorang beragama. Bentuk sikap hidup beriman yang dapat kita tunjukkan adalah mewarnai hidup kita dengan hal-hal terbaik dari Tuhan. Jika kita terus mewarnai hidup dengan kebaikan Tuhan dan terus beriman atau yakin pada Tuhan, maka dengan demikian iman dan keyakinan kita akan mentobatkan keraguan, bahkan ketakutan kita. Ya Tuhan, baharuilah hidup kami dengan damai-Mu, agar kami semakin yakin dan percaya bahwa damai dan sukacita-Mu mampu merubah keraguan hati kami. Amin. Saudara, umat Tuhan di gelombang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus.